Sebagai bangsa yang besar, kita terus menunjukkan kepemimpinan nyata, kontribusi pasukan perdamaian Indonesia di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa, peran kita dalam mediasi konflik regional, serta intensi kita dalam menyuarakan keadilan bagi bangsa-bangsa terjajah adalah pengejawantahan dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Universitas Islam Negeri UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 dengan penuh hikmat di halaman kampus pada Senin 1 Juni 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari peringatan nasional yang dilaksanakan serentak di berbagai instansi pemerintah dan lembaga pendidikan di Indonesia. Di lingkungan UIN STS Jambi, peringatan Hari Lahir Pancasila tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan seremonial tahunan, tetapi juga sebagai momentum untuk memperkuat semangat kebangsaan, persatuan, serta komitmen terhadap nilai-nilai luhur yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Upacara diikuti oleh seluruh unsur sivitas akademika UIN STS Jambi. Hadir dalam kegiatan tersebut, Rektor UIN STS Jambi, jajaran pimpinan universitas, para wakil rektor, dekan dan wakil dekan fakultas, direktur pasca sarjana, ketua dan sekretaris lembaga, kepala biro, dosen, tenaga kependidikan, serta mahasiswa dan berbagai program studi. Kehadiran berbagai unsur kampus dalam satu barisan menunjukkan kuatnya komitmen bersama dalam menjaga semangat persatuan dan kebangsaan yang menjadi salah satu fondasi utama dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini semakin istimewa dengan kehadiran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Suyitno. Kehadiran pejabat tinggi Kementerian Agama RI tersebut menjadi perhatian tersendiri sekaligus menunjukkan kedekatan dan dukungan pemerintah pusat terhadap perkembangan UIN STS Jambi sebagai salah satu perguruan tinggi keagamaan Islam negeri yang terus berkembang. Kehadiran Dirjen Pendidikan Islam juga menjadi simbol penting bahwa penguatan nilai-nilai Pancasila, moderasi beragama, dan pendidikan karakter merupakan agenda strategis yang terus didorong oleh Kementerian Agama di lingkungan pendidikan tinggi keagamaan. Dalam suasana yang tertib dan penuh semangat, rangkaian upacara berlangsung dengan lancar. Seluruh peserta mengikuti setiap tahapan kegiatan, mulai dari pengibaran bendera merah putih, pembacaan teks Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hingga penyampaian amanat peringatan Hari Lahir Pancasila. Momentum tersebut menjadi pengingat bahwa seluruh peserta Pancasila bukan hanya dasar negara, melainkan juga panduan moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bagi UIN STS Jambi, nilai-nilai Pancasila memiliki keterkaitan yang erat dengan visi kampus dalam membangun generasi yang unggul secara intelektual, spiritual, dan sosial. Sebagai perguruan tinggi yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai keislaman, UIN STS Jambi terus berupaya menanamkan semangat toleransi, gotong royong, keadilan, serta penghormatan terhadap keberagaman kepada seluruh sivitas akademika. Nilai-nilai tersebut menjadi modal penting dalam menciptakan lingkungan akademik yang inklusif, harmonis, dan produktif. Peringatan Hari Lahir Pancasila juga menjadi ruang refleksi bagi dunia pendidikan tinggi untuk terus memperkuat perannya dalam membangun karakter bangsa. Di tengah berbagai tantangan global dan perkembangan teknologi yang begitu cepat, perguruan tinggi dituntut tidak hanya menghasilkan lulusan yang kompeten di bidang akademik, tetapi juga memiliki integritas, rasa tanggung jawab sosial, serta kecintaan terhadap tanah air.
melalui berbagai program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. UIN STS Jambi terus berkomitmen menghadirkan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa dan negara. Sebagai salah satu perguruan tinggi keagamaan Islam negeri terbesar di Provinsi Jambi, UIN STS Jambi terus menunjukkan eksistensinya sebagai kampus yang mampu memadukan nilai keislaman, keilmuan, dan kebangsaan secara harmonis. Pelaksanaan upacara Hari Lahir Pancasila yang dihadiri langsung oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI menjadi bukti bahwa UIN STS Jambi memiliki posisi strategis dalam pengembangan pendidikan tinggi Islam di Indonesia. Momentum tersebut sekaligus mempertegas komitmen kampus untuk terus menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, pembentukan karakter, serta penguatan nilai-nilai kebangsaan bagi generasi masa depan. Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 yang digelar di kampus UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi berlangsung hikmat dan penuh semangat kebangsaan. Kegiatan tersebut menjadi istimewa karena dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Profesor Suyitno yang bertindak sebagai inspektur upacara. Kehadiran Dirjen Pendis Kemenak RI di tengah sivitas akademika UIN STS Jambi menjadi simbol kuat perhatian pemerintah terhadap peran strategis perguruan tinggi dalam membangun karakter bangsa. Upacara yang diikuti pimpinan universitas, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa ini menjadi momentum penting untuk memperteguh komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada kesempatan tersebut, Profesor Suyitno membacakan pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang menegaskan bahwa Hari Lahir Pancasila bukan sekedar seremoni tahunan. Peringatan ini menjadi ruang refleksi bersama untuk memastikan nilai-nilai luhur Pancasila tetap hidup dan menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Dengan mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia, peringatan tahun ini mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus menjaga persatuan dan memperkuat semangat gotong royong. Tema tersebut sekaligus menegaskan bahwa Pancasila tidak hanya relevan bagi Indonesia, tetapi juga memiliki nilai universal yang mampu menjadi inspirasi dalam mewujudkan perdamaian dunia yang berkelanjutan. Dalam amanat tersebut juga disampaikan bahwa Indonesia terus menunjukkan peran aktif di tingkat global melalui kontribusi nyata dalam berbagai misi perdamaian dunia. Keikutsertaan pasukan perdamaian Indonesia di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa, keterlibatan dalam upaya mediasi konflik, hingga konsistensi dalam menyuarakan keadilan bagi bangsa-bangsa yang tertindas menjadi bukti implementasi nilai kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila. Di tengah perkembangan teknologi dan dinamika global yang semakin kompleks, generasi muda diajak untuk tidak hanya menjadi penggerak kemajuan, tetapi juga tetap menjadikan nilai moral, etika, dan kemanusiaan sebagai fondasi dalam setiap langkah pembangunan bangsa. Sebagai bangsa yang besar, kita terus menunjukkan kepemimpinan nyata, kontribusi pasukan perdamaian Indonesia di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa, peran kita dalam mediasi konflik regional, serta intensi kita dalam menyuarakan keadilan bagi bangsa-bangsa terjajah adalah pengejawantaan dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita ingin dunia melihat bahwa perdamaian bukan sekadar ketiadaan perang, melainkan hadirnya keadilan bagi seluruh umat manusia. Bapak Ibu sekalian, saudara sebangsa dan setanah air, Indonesia Raya bukanlah mimpi kosong,
Namun kemajuan ekonomi dan teknologi tanpa arah moral bisa menyesatkan. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh elemen bangsa, terutama generasi muda, sebagai penjaga masa depan untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup, living ideology. Jangan biarkan nilai-nilai luhur ini hanya menjadi hiasan di dinding kantor atau teks di buku sejarah. Kepada seluruh pimpinan, terutama Sivitas Akademika, UIN Jambi, dan para pejabat, kita titipkan Pancasila di tangan Anda semua. Pastikan setiap kebijakan publik yang lahir berlandaskan keadilan sosial, memenuhi rasa keadilan publik, menjamin hak-hak masyarakat terkecil, dan tidak membiarkan adanya rakyat yang merasa ditinggalkan. Kita harus terus melawan segala bentuk intoleransi dan radikalisme yang dapat merusak harmonisasi kebangsaan kita. Saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air, mari kita teguhkan kembali komitmen kebangsaan kita. Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar, menjunjung tinggi religiusitas dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaannya. Melalui peringatan Hari Lahir Pancasila ini, UIN STS Jambi kembali menegaskan komitmennya sebagai institusi pendidikan tinggi yang berperan aktif dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada seluruh sivitas akademika. Sebagai salah satu perguruan tinggi keagamaan Islam negeri terkemuka di Provinsi Jambi, UIN STS Jambi terus berupaya melahirkan generasi yang cerdas, moderat, berintegritas, serta memiliki kecintaan yang kuat terhadap tanah air. Momentum ini menjadi pengingat bahwa kampus tidak hanya berfungsi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai ruang pembentukan karakter dan penguatan ideologi bangsa. Dengan semangat Pancasila, UIN STS Jambi berkomitmen terus mencetak sumber daya manusia yang mampu berkontribusi bagi kemajuan Indonesia dan terciptanya kehidupan yang damai, adil, dan harmonis. Rangkaian peringatan Hari Lahir Pancasila di UIN STS Jambi semakin semarak dengan peresmian Pekan Lingkungan 2026 yang dilakukan langsung oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Profesor Sujitno. Peresmian ditandai dengan prosesi pengguntingan pita sebagai simbol dimulainya berbagai kegiatan yang akan berlangsung selama 4 hari, 1 hingga 4 Juni 2026. Momen tersebut menjadi bukti nyata komitmen UIN STS Jambi dalam mendorong kesadaran lingkungan sekaligus memperkuat budaya kampus yang peduli terhadap isu-isu keberlanjutan dan pembangunan berwawasan lingkungan. Mengusung semangat kolaborasi dan partisipasi seluruh sivitas akademika, Pekan Lingkungan 2026 menghadirkan beragam agenda edukatif, inovatif, dan inspiratif. Kegiatan diawali dengan Suta Fun Bike yang mengajak peserta menerapkan gaya hidup sehat dan ramah lingkungan. Selain itu, seminar nasional turut digelar sebagai ruang diskusi untuk memperkaya wawasan terkait tantangan dan solusi lingkungan di era modern. Melalui kegiatan ini, UIN STS Jambi tidak hanya menjadi pusat pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga ruang lahirnya gagasan-gagasan yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan lingkungan. Semangat inovasi juga menjadi salah satu fokus utama dalam pelaksanaan Pekan Lingkungan 2026. Berbagai lomba desain alat dan workshop diselenggarakan untuk mendorong kreativitas mahasiswa dalam menciptakan solusi berbasis teknologi yang bermanfaat bagi lingkungan. Tidak hanya itu, bazar yang melibatkan berbagai unit dan komunitas turut memberikan ruang bagi pengembangan produk kreatif serta penguatan ekonomi kampus.
Rangkaian kegiatan ini juga diperkuat dengan aksi penanaman pohon yang melibatkan pimpinan kampus, tamu undangan, serta sivitas akademika sebagai bentuk komitmen nyata UIN STS Jambi dalam mendukung pelestarian lingkungan dan mewujudkan kampus hijau yang berkelanjutan. Kehadiran Pekan Lingkungan 2026 ini semakin mempertegas posisi UIN STS Jambi sebagai perguruan tinggi yang tidak hanya berfokus pada pengembangan akademik, tetapi juga aktif membangun kesadaran kolektif terhadap pentingnya menjaga lingkungan dan menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Melalui berbagai kegiatan yang melibatkan sivitas akademika, masyarakat serta dukungan langsung dari Kementerian Agama Republik Indonesia, UIN STS Jambi kembali menunjukkan komitmennya dalam mencetak generasi yang berkarakter, inovatif, dan peduli terhadap masa depan bangsa. Semangat kolaborasi yang terbangun dalam kegiatan ini diharapkan mampu menjadi energi positif untuk terus menghadirkan perubahan dan kontribusi nyata bagi masyarakat, daerah, maupun Indonesia secara luas. Pertama tadi kita melakukan launching upacara juga launching terkait dengan ekologi ya, pekan ekologi, dan baru saja tadi kita wujudkan dalam bentuk penanaman pohon. Mudah-mudahan ini sebagai langkah awal, sekali lagi langkah awal bukan hanya simbolisme bahwa sesuai dengan Pak Menteri di transportasinya kita akan memastikan ekologi itu bukan sekedar retorika, bukan sekedar seremonial. Setelah ini Pak Rektor agar semua sivitas akademika betul-betul melaksanakan ekologi dalam artian sebenarnya menanam, bukan cuma menanam tapi merawat. Ini tadi tulisannya ada Pak Ismail, dan sampai lebih staf khusus layu Dirjen mati. Harus dirawat. Nanam itu gampang, yang tidak gampang yang sudah adalah merawat. Jadi perintahnya Pak Menteri harus dirawat dan terus diperbanyak. Untuk ukuran lahan yang hampir 60 hektar ini sangat tidak memadai kalau hanya 100 pun belum memadai. Nah, karena itu gerakkan semua sivitas akademika, terutama para mahasiswa, para dosen, pastikan satu orang minimal punya satu batang dan dirawat sampai tumbuh dan berbuah. Maka sampai pensiun itu ini dilihat. Kalau di Marki nanti namanya Pak Kaspul, kalau sudah pensiun nanti 4-5 tahun yang datang. Tapi tanamannya tetap akan bertumbuh dan menjadi tanda bahwa ekologi itu betul untuk masa depan.